Nah, Khadijah na iyo jo Nabi. Pada itu karena Nabi ko orang mulia, ya, akhlaknya tinggi, akhlaknya mulia. Nah, itu sebabnya. Dan Nabi lain ketujuannya Khadijah lain. Pada itu Khadijah ko orang elok pulo, ya, kayu yo pulo, inyo elok pulo. Tidak ada pernah menyembah berhala Khadijah ko. Nah, itu maka itu nama mati, itu nama meninggal. Kan Yusuf kalau awak kan yo ni. Terus sampai Khadijah ngecein, "Ai Muhammad, kalau seandainya aku sudah meninggal, hartaku sudah habis, tapi masih ada keperluan untuk memperjuangkan agama Islam, kalilah den kecek Khadijah, sudah itu susun tulang-tulang den untuk menjadi jembatan untuk menyeberangi sungai, demi untuk sampai kepada tujuan kecek Khadijah." Tuna kata di rumah Aisyah tasabu yo dinyo Khadijah itu bangkit cemburu Aisyah, bangkit cemburu. Ya nyola mati Khadijah ya sabu. Yo ni muka Aisyah. Kok dawakna kan yo Aisyah Syah Nabi. Khadijah. Tapi di situlah ada Nabi bersaja itu keadaannya. Nah, baru terumuk olehnya Aisyah. Itu nama meninggal. Agaknya arah usuh Nabi. Tapi lah ada pendekingnya, bantuinya untuk perjuangkan Islam. Saya namanya Abu Talib, pamannya. Tak lama sudah Khadijah mati, meninggal pula Abu Talib. Besok pakai cikgu kita ko kalau semua sogannya orang juga Abu Talib juga lu. Sebab Abu Talib juga orang dari Senggani di Mekah. Orang bagaan mau di Mekah. Orang terhormat. Meninggal itu. Tidak boleh mendekik secara lahir, tapi secara hakikatnya yang mendekking sebenarnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terhiburlah Nabi kita dengan menengok kebesaran-kebesaran atau kecian ayat-ayat Allah itu. Ya. Sehingga sampai ke surga dan neraka kan itu. Anan japuknya ada Nabi sana ke Isra Mi'raj sembahyang. Untuk keperluan saya itu, untuk keperluan Nabi dan keperluan umatnya. Bani kecil sembahyangnya ke keperluan awak, perluan umatnya. Karena sembahyangku adalah nak kunci surga. Kalau tak ada nak kunci le bisa masuk, tak bisa masuk. Itu nak dijawab oleh Nabi. Kalau tak ada sembahyang tak bisa surga. Sebab nak kuncinya sembahyang. Dan nak kunci sembahyangku adalah maka bisa terbuka sembahyangnya ko menjadi sembahyangnya ko suci kan. Itu maka wajib bersuci. Bersuci juga ada nandai hadas, ada nandai najis. Ya, atau bersuci. Baru cara bersuci dari hadas. Baru cara bersuci daripada najis. Nah, hadas ko dua lo, ada hadas ketik, ada hadas kodam.
Najis itu dulu 3. Ada najis ringan, ada najis pertengahan, ada najis borek. Baru selalu mencuci. Nah, kalau tak suci itu ya tak tukar ke sembahyang. Tak resah sembahyang. Maka ya perlu ilmu. Iko manggil anjing. Anjingnya ko najis ringan dan najis pertengahan atau najis borek. Najis borek. Baca roh Malaysianya suci. Disama. Baca roh menyamak. Sekali air bercampur di tanah, tambah 6 kali air bersih. Ya, berniat lo dan untuk menghilangkan najis itu. Yaitu mana dan salat tadi ya. Itu maka salat jadi tadi menjadi rukun Islam. Ya. Rukun Islam kelima. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima haji. Jadi kalau tidak ada lah rukun iman itu, rukun Islam itu, orang Islam mau. Itu nih jawab Nabi kata Isra dan Mi'raj. Supaya awak nak menjadi orang Islam. Dalam Quran kecil Nabi orang nak meninggalkan sembahyang, orang yang tak sembahyang ada dalam satu hadis kafir. Tak sembahyang lah itu kafir. Nanti di akhirat yang pertama kali dipreso itu adalah salat. Kalau lagi terima salat awak, baru terima lo dipreso lo ibadah yang lain. Tapi kalau tak terima salat awak, tak sah salat awak, maka tidak diterima lo, tidak akan dipreso lo ibadah yang lain. Berarti kalau terima salat awak tu tak ajak nak kunci surga. Tak ajak nak kunci lai suai. Tak mau suai lai sabkat tu. Tidak. Jadi seluruhnya amal ibadah kita, ibadah-ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunat sekalipun, kalau lai terima, lai waktu, lai ajak salat awak, maka terima ibadah-ibadah yang lain. Kini ibu bapa untuk kaji nak bawa pulang untuk amalkan. Mau ibu mengamalkan. Kalau kamu mengamalkan itu kisah Nabi, maka mengharamkan Allah akan orang yang mengamalkannya itu jatuh neraka. Haram awak masuk neraka. Nabi cakap. Kisah Nabi an Ummi Habibah radhiyallahu anha. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramahu Allahu 'alan nar. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Wa qala hadis hasan sahih. Jika awak tengok di dalam kitab Riyadhus Shalihin juz yang kedua halaman 93. Di situ dibaca hadis sampai artinya hadis itu dari Ummi Habibah. Ummi Habibah reda Allah daripadanya. Kalau anha produksi itu radhiyallahu anha. Kalau laki-laki radhiyallahu anhu.
Qalat berkata Umi Habibah, ana dikatakannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah nanti dikece ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramahu Allahu 'alan nar. Kata Nabi, siapa yang senantiasa atau membiasakan ateh ompe rakaat sampai yang sunat sebelum zuhur dan ompe rakaat sesudah zuhur, mengharamkan akan orang itu Allah yatin neraka. Allah pernah wajibun aja itu ompe rakaat sampai yang sunat sebelum zuhur, ompe rakaat sesudah zuhur lah doa itu. Lah iya sekali. Nyo senantiasa hafaza memelihara, senantiasa ini melaksanakan itu. Dan sekali setahun. Jadi anak dikrojon sampai yang sunat sebelum zuhur ompe rakaat dan ompe rakaat puluh sesudah zuhur. Yang diberikan oleh Allah ke orang itu haram masuk dalam neraka. Tapi kojon dulu sampai zuhur, tidak sampai sunat tu. Ugang sampai yang ugang sampai zuhurnya macam asik ko. Ugang nyalam bayang zuhurnya tu kojonnya dulu. Abeko main zuhur dah buir. Lah sudah orang main zuhur, ada buir main sunat sampai rakaat. Anda itu. Nyo syarat diterima ibadah lain setelah diterima ibadah salat. Nah kan salatnya kan yang penting salat itu kan. Ompe rakaatnya sebelum zuhur, ompe rakaat sesudah zuhur. Itu ikhlas kan. Ya. Mengharamkan Allah masuk neraka. Ibu-ibu bapak lah yakin lah api jago angin. Lai, orang mencoba api jago angin. Oleh, api dunia, api kompor gas. Minyak yang dijorang jo kompor gasnya, awak menggoreng toli atau sapi. Lah ya tak pernah dipantingi. Sajuk deh. Itu minyak angin. Apalagi kau tunjuk awak lokon api kompor dulu. Api neraka mana nange api kompor gas? Angin api neraka. Lain coba tak? Lun pada tasur angin. Kan kecilnya tak api neraka jako, maka bisa dan Nabi Adam mengaku setelah dibasuh 70 kali itu dan malaikat Jibril. Itu maka awak yakin bahwa api neraka jako lebih hangat dari api dunia. Takut awak kau dipanggang, kau masuk awak dalam api neraka. Karena itu ada satu amal yang kecil Nabi, kalau korjon itu awak diharapkan Allah Ta'ala masuk neraka itu. Nah, tentu kalau amal itu awak korjon, tentu Allah SWT akan
memberikan ganjaran atau pahala dan kecil Nabi tadi. Nabi itu baru bisa mengecil setelah diwahyukan dari Allah Ta'ala kenyol. Tidak sama jawab, kadang-kadang awak sebagai kecilnya itu kajuk mampu. Atamu bilang tak, ajak lonceng ya. Itu kajuk udah awak lalunya. Tidak kena bunuh dia lonceng ke kampung aku dah. Dan dia tu kajuk dia kata apa? Langsung tak mampu. Topik kelantak, tombok bau. Tagak dek, tak susah tak. Jadi ibu bapak, tampaknya kalau kona-kona awak berpikir seluruh apa yang dianjurkan, yang diwajibkan oleh Allah SWT atau Rasul atau sunat sekalipun dan disuruh ada keuntungan menggodam, pahala yang godam dia dari Allah SWT. Aja itu sebaliknya, kalau seandainya nari larang dari Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ketik ataupun godam akibat dari perbuatan dilarangnya kok ada mudaratnya ke awak. Hanya berlawanan. Kalau nanti disuruh oleh Allah dan Rasul, tandu ada kebaikan atau manfaatnya ke awak. Contoh tadi sembahyang sunat sebelum zuhur rakaat, sudah zuhur rakaat, kan ada manfaatnya ke awak, ada keuntungannya ke awak. Tapi kalau naik larang dari Allah SWT, contohnya maliang, togahnya dari Allah Ta'ala maliang, ya kalau kau jual dah berdosa, di samping berdosa ditangkap awak orang dimasuknya dalam sanksi. Ya. Kau kini korupsi namo balik ada piti je boleh. Awak masuk sanksi lo. Kan ada keburukan ni awak ni. Kalau darang dan dilarang oleh Allah wa kau atau bau cik tentunya. Atau contoh-contoh lain. Contohnya bajudi, berkuah, bazina. Lain ada orang menilai orang nampa pemain judi ya ko nampa zina ya ko mengeceknya mulia. Kau tahu orang bahasa seseorang cakap pazinanya lain nak muah awak ambil nantu bari tu karena parangai yang buat Nabi Muhammad SAW dulu dek dipinang oleh Khadijah karena dia elok lakunya bari nak muah Nabi jo Khadijah karena Khadijah itu mulia akhlaknya. Walaupun dia waktu itu zaman jahiliyah, tapi Khadijah itu terpelihara daripada dosa-dosa. Di sampingnya uang kayu. Kadang-kadang orang murah mengambil dosa itu kan dek uang kayu, uang piti, uang pangkat. Sehingga biasa sampai dosa. Di samping tidak pernah nongin pengajian, di samping tidak membaca buku-buku agama. Kalau nongin pengajian, malam kami petang awak nongin pengajian. Ya apa saja yang dilarang oleh Allah SWT, ketik atau penggodam pasti ada mudarat agama. Itu tambah yakin dan tambah iman awak sehingga awak takut membuat. Jadi ibu bapa mudah-mudahan kita meminta kepada Allah SWT
Mudah-mudahan kita, keluarga kita, sanak kita, famili kita, orang kampung kita diagih dah Allah Taala petunjuk hidayah sehingga kita dan mereka-mereka itu hendaknya berhenti daripada perbuatan-perbuatan yang tak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama Ibu Bapak. Tambah cerai. Tekan doa ile ku soleh. Tadi sembahyang sebelum dan sesudah zuhur. Mencilai tambahannya sembahyang sunat sebelum maghrib. Ya, sembahyang sunat sebelum maghrib. Dulu kan ada pernah baca oleh ada hadisnya menunjukkan bahwa sembahyang sunat sebelum maghrib boleh. Hadis itu dari Anas radhiyallahu anhu. Qala, berkata Anas, kunna nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Anas, kami dulu sembahyang di masa Nabi, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat setelah tabunan matahari. Setelah tabunan matahari kan lah masuk matahari kan. Jadi lah tabunan matahari lah gurung matahari kami buat sembahyang 2 rakaat sebelum sembahyang gawi. Lah masuk waktu gawi tu kami buat sembahyang 2 rakaat waktu Rasulullah dulu. Kece Anas tu sesama oleh sahabat. Sudah itu bangunnya sembahyang gawi. Fakila maka ditanya oleh orang, akan Rasulullah SAW salah lain ada Nabi membuat sembahyang itu nyuang ke Anas eko, ke sahabat-sahabat eko. Qala, maka dijawab di Anas, kana yarana nusallihima walam ya'murna walam yanhana. Dijawab di Anas, adalah Nabi waktu kami sembahyang 2 rakaat eko menengok kami, ditengok kami sembahyang eko. Yang biasa kan Nabi jadi imam. Falam ya'murna, maka tidak disuruh kami dan Nabi dia. Walam yanhana, dan tidak lalu ditogahannya. Nah berarti boleh. Itu namanya takriri. Ya hadis aku ada nan disuruh dan Nabi, nan dibuat dan Nabi, dan dipadiin dan Nabi, dan dipadiin aku itu namanya takriri. Nah, itu salah satu dalilnya bahwa sembahyang sunat sebelum maghrib itu ada. Dibuat dari sahabat tu Nabi situ. Indah disuruhnya, indah ditogahannya. Itu tak ada boleh. Nah, jadi Bapak itu dasarnya atau dalilnya dapat mengajukan sunat sebelum maghrib. Ya, sunat sebelum maghrib 2 rakaat. Jadi itulah Bapak pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan Allah berkati sehingga kita amalkan ada kita. Amin. Kalau kita masih dihidupkan oleh Allah SWT sehari 2 hari, sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun lagi, mudah-mudahan Allah hidupkan kita dalam keadaan Islam dan mengamalkan
ajaran Islam. Nah, kalau seandainya kita dipanggil oleh Allah SWT, dicabut nyawa kita, sampai aja kita, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan beriman dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup acara kajian kita malam ini dengan baca alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada kita Muhammad